Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para bapak ibu sidang pendengar yang kami hormati, mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di hari kemudian kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan beramal ibadah. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, penuh keampunan. Dan bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Sidang pendengar yang kami muliakan, datangnya bulan Ramadan ini adalah layak kita sambut dengan penuh gembira. Karena memang tidak akan pernah kita jumpai ibadah yang banyak di bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Kita ambil satu contoh sabda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, apabila umatku melaksanakan ibadah yang sunat, itu sama nilainya dengan melaksanakan ibadah yang wajib pada bulan yang lain. Apabila kita melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan satu kali, maka nilainya sama dengan melaksanakan ibadah yang wajib 70 kali di luar bulan Ramadan. Artinya adalah, kalau kita umpamakan seorang umat Islam pergi sembahyang ke masjid di pagi hari untuk melaksanakan subuh. Salat subuh hukumnya adalah wajib. Kemudian dilaksanakan di bulan Ramadan, maka yang sekali tadi itu sudah lebih baik dari dia melaksanakan subuh 70 kali di luar bulan Ramadan. Lalu kenapa sampai demikian? Nilainya agar umat Islam ini mampu mengimbangi ibadah umat-umat yang telah lalu. Karena kata Nabi, pendengar sekalian yang kami muliakan, bahwa sorga itu, kata beliau, 120 sab. Satu sab lebarnya selebar dunia ini. Kemudian 80 sab diantaranya itu akan diisi oleh umatku, kata Nabi. Sementara 40 sab yang lain diisi oleh umat yang lain, umat sebelum aku, kata beliau. Artinya apa? Sekiranya lah digabungkan umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Isa yang beriman, itu hanya menempati sepertiga sorga. Tapi maksudnya umat Nabi Musa yang dahulu. Bilanglah waktu Nabi Musa masih hidup, beliau mengajak umat supaya beriman kepada Allah. Ada yang mau, walau jumlahnya sedikit. Yang itu yang masuk ke dalam surga. Bukan umat Nabi Musa yang mengaku sekarang. Kalau umat Nabi Musa yang mengaku sekarang, ini bukan lagi orang yang beriman, karena tidak lagi mengikuti ajaran yang dibawakan Nabi Musa itu. Jadi yang beriman semua digabung sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa hanya menempati sepertiga sorga. Sementara 2/3 lainnya kita umat Islam. Begitu kata Nabi. Padahal kesempatan beribadah mereka jauh lebih banyak dari kita. Bilanglah Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Nabi Adam lebih 900 tahun. Ada yang 600, ada yang 400. Bilanglah umur ghalib mereka 300 tahun.
Sedangkan kita umur ghalib kita 63 tahun seumur Nabi. Nah, bilanglah sekarang sudah 70 karena umat manusia ini semakin berusaha untuk menyehatkan badannya. Kita bilang 70 tahun. Kalau 70 tahun dikurang 15, tinggal 55. Kalau mereka 300 tahun dikurang 15, tinggal 285. Bagaimanapun kita beribadah selama 55 tahun, tidak akan mungkin bisa kita imbangi ibadah mereka yang 285 tahun itu. Kita cerita sama-sama baik. Sedangkan yang masuk surga kata Nabi kita lebih banyak. Bagaimana mengimbanginya? Mengimbanginya ibadah umat Islam dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun misalnya umurnya 55, tapi bisa nanti bagaikan berumur 500 tahun. Mungkin bagaikan berumur 5.000 tahun dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, saudara pendengar sekalian, kita umat Islam tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ibadah yang luar biasa ini. Dan kita juga berdoa di dalam bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi, wad da'wat mustajabah. Doa yang kita pohonkan di bulan Ramadan ini itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Diijabah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita panjang umur. Minta kepada Allah agar dapat rezeki yang halal dan barokah. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan anak yang solih dan solihah. Cuma jangan salah pemahaman. Artinya umur yang panjang bukan berarti umur kita 500 tahun. Bukan berarti umur kita 5.000 tahun, tidak. Umur kita tetap 60. Tapi umur yang 60 itu bagaikan berumur 600 tahun. Mungkin berumur 6.000 tahun. Bayangkan seperti yang tadi. Kali 70 sudah berapa banyak. Sedangkan pernikahan saja pun untuk melipat gandakan amal ibadah. Karena kata Nabi, 2 rakaat sholat orang yang sudah berumah tangga lebih baik daripada 70 rakaat sholat orang yang masih gadis atau lajang. Ini kan ibadah. Belum lagi kita lihat sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sekali berjamaah bagaikan 27. Kalikan kalau sempat kita mampu setahun berjamaah terus, ya kali 27. Begitu cara Allah untuk mendapatkan ibadah kita banyak dengan umur yang singkat tapi diberikan keberkatan. Saudara pendengar sekalian, oleh karena itu kesempatan bulan Ramadan yang tak pernah ada pada umat yang lain, mari kita isi dengan penuh keberkatan, melaksanakan ibadah, berlomba di dalam kebaikan, berlomba di dalam fastabiqul khairat. Saudara pendengar sekalian yang kami muliakan, misalnya nanti mana tahu kita sudah berdoa di bulan Ramadan ini, tapi yang kita doakan belum terkabul. Lalu datang orang mengatakan, yang tak betulnya, aku tengok bulan Ramadan ini katanya pula. Kenapa? Aku sudah berdoa, tapi tidak terkabul. Sedangkan dibilang Ustaz, bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan Tuhan, tapi mungkin pengabulannya ditunggu di belakang. Bahkan bisa saja sampai akhir hayat kita tidak terkabul. Tapi Nabi mengatakan, saudara pendengar sekalian, kita nanti di hari kemudian berkumpul, seluruh umat manusia. Nabi katakan, diberikanlah kepada kita, bilanglah, setumpukan, satu gumpalan besar. Lalu kita buka. Sedang kita buka, kata Nabi, Tuhan berfirman, hambaku, apa yang dapat kau di dalam? Ya Tuhan, kulihat adalah pahala yang banyak. Lalu kata Tuhan, apakah ada pahalamu itu yang kukurangi? Oh tidak Tuhan, memang semua ada di sini. Kita bilang, kata Nabi. Lalu diberikan lagi satu kumpulan besar. Kemudian kita buka. Sedang kita buka, kata Nabi, Tuhan berfirman lagi kepada kita, hambaku, apa yang nampak kamu di dalam? Oh dosa yang banyak ya Tuhan.
Apakah dosa itu ada yang kutambah? Oh tidak Tuhan, memang ini yang kulakukan di dunia. Begitu pengakuan kita. Lalu tidak berapa lama diberikan lagi satu bungkusan besar lagi. Sedang kita buka, kata Nabi, Tuhan kembali bertanya, hambaku, apa yang nampak kamu di dalam? Ya Allah, ya Tuhanku, yang kulihat adalah pahala yang besar, pahala yang banyak. Tahukah kau dari mana pahala ini? Oh tidak Tuhan, aku tidak tahu. Baru Tuhan jelaskan, hambaku, kan kau di dunia berdoa berulang-ulang, tapi tidak kukabulkan di dunia. Kau meminta kepadaku di dunia berulang-ulang, tapi tidak kukabulkan di dunia. Baru sekarang inilah kuberikan, kukabulkan doamu itu. Begitu kata Tuhan. Kembali Nabi menjelaskan, hadirin sekalian. Apa kata Nabi? Akhirnya si hamba ini berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku tahu beginilah besarnya pahala doa yang dilambatkan pengabulannya, maunya Tuhan waktu saya di dunia dahulu tidak usah dikabulkan doaku satu pun, biar aku terima di hari kemudian ini. Itu kita bilang, saudara pendengar sekalian. Oleh karena itu, kalaupun kita berdoa sekarang belum langsung datang pengabulannya, jangan berputus asa. Pasti Tuhan akan berikan balasannya. Enggak sekarang, mungkin besok. Enggak besok, mungkin lusa. Mungkin di dunia tidak ada, tapi pasti Allah akan kabulkan nanti di hari kemudian. Karena memang kata Nabi, bulan Ramadan ad-da'wat mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, wa dzunub maghfurun. Dosa hamba di dunia ini akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sabda Nabi, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian imana wa ihtisaba, penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Tuhan Allah maksudnya akan mengampunkan semua dosanya yang sudah lalu. Berarti Ramadan adalah tempat kita mohon ampun kepada Allah. Demikian saudara pendengar sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.